Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Runa Wijayanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar interaksi manusia dan komputer. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi manusia komputer. IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif yang digunakan manusia dengan memperhatikan fenomena di lingkungan sekitarnya. Interaksi manusia dengan komputer ialah ilmu yang sangat berkaitan dengan desain, implementasi, serta evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif yang dapat digunakan oleh manusia dan studi tentang lingkungannya. Selanjutnya ada unsur-unsur interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer memiliki 3 unsur yang terdiri dari manusia, yang kedua komputer, dan ketiga interaksi antara manusia dengan komputer. Selanjutnya ini adalah gambaran tentang interaksi manusia dan komputer. Ada pekerjanya, ada manusianya, ada komputernya, dan ada teknologinya. Manfaat interaksi manusia dan komputer. Manfaat yang akan didapatkan dari pengimplementasian interaksi manusia dan komputer dalam sebuah aplikasi program diantaranya useful atau berguna, artinya dapat menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Yang kedua ada usable, dapat digunakan, yang mana dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah dan alamiah tanpa bahaya kesalahan. Yang ketiga ada used, digunakan, artinya dapat membuat orang yang menggunakan merasa tertarik. Yang keempat ada usability, artinya membuat kriteria berkualitas suatu perangkat lunak. Poin manfaat dari interaksi manusia dan komputer adalah untuk menghasilkan berbagai sistem yang bermanfaat atau usable dan aman. Selanjutnya ada user interface, yaitu merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna. Yang kedua ada Human Computer Interface atau disingkat HCI. Desain, prototype, evaluasi, dan implementasi dari user interface. Yang diperhatikan dalam pembuatan user interface. Yang pertama dilihat dari kebutuhan usernya. Yang kedua, analisis dari sistem analis. Yang ketiga, kreativitas dari pembuat sistem. Selanjutnya, mengapa sih diperlukan konsep interaksi manusia dan komputer? Yang pertama ada sisi kegunaannya. Misal contoh, tombol save atau delete pada menu aplikasi komputer yang perlu ada dibandingkan dengan tombol refresh atau exit. Sisi kemudahannya, contohnya tombol pada VCR atau perekam kaset yang terlalu sederhana atau sedikit membuat bingung penggunanya. Emang sih dikit banget kadang perekam kaset itu. Di lain hal, tombol yang terlalu banyak juga pada radio mobil membuat orang itu terancam bahaya pada saat mengemudikan mobilnya. Kalau misalkan tombolnya itu terlalu ruwet atau terlalu banyak gitu. Karena bahaya juga gitu kalau kondisinya di dalam mobil. Selanjutnya ada IMK dan evolusinya. IMK digunakan dalam konteks sosial dan organisasi. Yang kedua, aplikasi yang berbeda digunakan untuk keperluan yang berbeda. Diperlukan pembagian tugas antara manusia dengan mesin. Aspek manusianya, kemampuan mengolah informasi, bahasa, komunikasi, dan interaksi ergonomis. Aspek teknologinya, teknik dialog, komputer grafis, gaya dialog, arsitektur dialog. Selanjutnya tool dan teknik. Yang terakhir ada evaluasinya. Berikut gambaran tentang IMK sebagai multidisipliner, disiplin ilmu-ilmu terkaitnya. Di sini ada berbagai macam yang menyatu pada poin utamanya ke HCI, yaitu ada di disiplin ilmu teknikalnya, ada desain praktisnya,
ada faktor-faktor manusianya, ada aktivitas dan konteks-konteksnya. Selanjutnya, tujuan utama dari interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama, menghasilkan sistem yang dapat digunakan, memiliki manfaat, dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Yang ketiga, ada keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan atau tidak. Yang keempat, ada efektivitas dan efisiensi. Ini berpengaruh pada produktivitas kerjanya dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Yang kelima, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Tujuan utama dari interaksi manusia dengan komputer. Masih yang sama yang tadi. Selanjutnya, IMK didesain untuk meningkatkan kualitas interaksi manusia dan komputer. Fokus bukan pada interface maupun sistem. Diperlukannya teori tentang aktivitas pengguna, teori transformasi, pengetahuan tentang tujuan, pengetahuan tentang kemampuan dan keterbatasan manusia, pengetahuan tentang kemampuan dan keterbatasan manusia. Selanjutnya selesai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.